Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sobat. Kembali channel Popeye kaki lima, channel yang membahas masalah dunia perkapalan dan perjalanan secara sederhana. Hari ini kita akan melanjutkan video kita yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas masalah navigasi secara umum. Hari ini kita akan membahas navigasi satu persatu secara detail, biar kawan-kawan kita yang pelaut pemula bisa lebih mengerti. Dan kali ini akan dijelaskan oleh mualim 2 saya bagaimana mengoperasikan alat navigasi di atas kapal. Jadi mualim 2 itu tugasnya itu selain sebagai pengatur rute pelayaran, juga sebagai bagian navigasi, selain sebagai bertugas sebagai tim medis kalau di kapal takbut ya. Oke, ini mualim 2 kita akan menjelaskannya. Mau kita mulai dari GPS ya. Oke, silakan mualim 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita tercinta Popeye kaki lima ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, lanjut ke alat navigasi yang pertama yang mau kita bahas, yaitu GPS. Ini namanya GPS ya, yang kemarin sempat kita bahas, tipe Furuno GP32. Oke, untuk pengoperasiannya tinggal kita tekan tombol dim power ini. Oke, sudah menyala ya. Nah, sebelum itu ini yang kemarin kita jelaskan, lintang dan bujur. Oke, ini lintang dan bujurnya ya. Oh, ini diambil lintang bujur kalau kita mau update status di peta ya. Betul, ini lintang bujur supaya kita bisa menentukan posisi kita kapal di peta lewat lintang bujur, begitu. Oke, biar pelaut pemula tahu, yang sebelah kiri bawah itu 0.0 kT itu apa itu kira-kira ya? Itu SOG atau kecepatan ya. Jadi kita nggak bergerak, jadi kecepatan kita untuk sementara ini 0.0. Jika kapal kita sudah jalan, start engine, maka kecepatan ini akan naik dari 0.1, 1.0, 2.0 begitu. Oke, di copy. Terus yang sebelah kanan itu, yang COG itu 156. Oh iya, yang COG sebelah kanan itu namanya haluan sejati kita ya, haluan kapal ya, dimana haluan kapal kita itu mengarah ke mata angin, misalnya utara, timur, atau barat begitu. Oh, yang di atasnya itu kan, yang angka-angka itu kan, itu lintang bujur. Yang lintangnya yang mana ya? Bujurnya yang mana, lintangnya yang mana? Biar pelaut pemula kitanya lagi ambil BST, SCRB atau semuanya, biar dia tahu dia. Iya, sangat penting ya bagi kita tahu ya yang mana lintang. Lintang itu yang paling atas nih ya, yang 0 derajat, 05 menit, 832 detik. Nah, itu yang paling atas, itu namanya lintang. Oke, terus yang di bawahnya itu bujur pastinya ya. Pastinya yang di bawah itu bujur, yang 111 derajat itu. Nah, selanjutnya saya mau tanya ini Pak Mualim juga, bagaimana caranya kalau kita misalnya mau ambil waypoint? Waypoint ini juga sangat penting. Cara kita mau membuat waypoint ya, misalnya ya, membuat waypoint, kita lanjut aja tekan ke menu. Di sini ada tombol menu di GPS. Kita cukup tekan 1 kali aja ya. Oke, di sini langsung keluar menu utama ya, dimana di sini ada waypoint, rute, float, alarm, semuanya lah. Jadi untuk waypoint, sebelum kita masukkan lintang bujur di peta, di waypoint ini tempat kita membuat nama tujuan dan waypointnya.
Bisa dicontohkan misalnya? Bisa. Langsung aja kita enter ya, masuk waypoint, susunan. Nah, di sini di dalam waypoint ini ada tulisan yang namanya baru ya. Kalau kita sudah mau memasukkan suatu daerah pelayaran yang mau kita tuju, kita harus bikin di baru ini ya. Di sini misalnya kita kasih nama baru ya, untuk pelaut baru ya. Ini sekedar contoh aja ya. Contoh saja. B, di sini kita bisa bikin namanya angka, kita bisa buat sendiri ya. Cukup simple. Berarti nama pacar juga boleh ya? Boleh kalau nama pacar, asalkan jangan nama mantan ya. Hai. Oke. Bisa mintanya sedikit. Awas. Oke, nah setelah kita selesai membuat nama baru tadi ya, setelah itu ke bagian selanjutnya kita cukup tekan tombol enter saja. Di sebelah kanan menu ini ada tombol enter, kita tekan cukup satu kali. Nah di sini, Oh, itu kembali ke lintang bujur ya. nah di sini ada lintang bujurnya yang kita masukkan lintang bujur tujuan yang mau kita tuju tadi, kita masukkan lintangnya di sini. Kalau kita mau ngeditnya cukup tekan enter satu kali, kita tinggal edit lintangnya mau berapa di sini ya. Tinggal atur lintangnya, menitnya sama detiknya. Begitu juga dengan bujurnya, kita tinggal ke bawah. Kita enter dulu ini yang lintang, baru kita ke bujur. Baru kita edit lagi ya angkanya. Begitu kurang lebih. Oke, di copy. Selanjutnya kalau misalnya saya mau bikin rute pelayaran maksudnya. Ya, untuk rute pelayaran kurang lebih sama juga ya. Ini untuk sementara kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Ya. Untuk rute pelayaran, membuat rute, pastikan kita sudah membuat tujuan kita di waypoint tadi ya. Sebelum kita masuk ke rute, kita sudah harus mengisi semuanya di waypoint tadi. Misalnya sudah, baru kita bisa bikin rute ya. Langsung saja kita tekan menu satu kali. Nah, di bawah waypoint ini ada yang nama tulisan rute. Kita cukup ini ada tombol kursornya ya. Bisa atas bawah, kiri kanan. Cukup tekan bawah satu kali, enter satu kali. Nah, di sini ada rute. Nah, di rute ini ada baru ya. Nah, di sini kita mau buat nih baru seperti tadi. Oke, di copy. Berarti tinggal kasih masuk waypoint yang kita bikin tadi ya. Ya, betul. Tinggal kasih masuk waypoint yang kita buat tadi. Langsung aja kita contohkan ya. Baru kita enter satu kali. Nah, di sini ada nih susunan rutenya. Dari misalnya kita dari pelabuhan A ke B ke C dan akhirnya ke Z, kita tinggal susun saja di sini. Nanti semuanya berlayar, kita tinggal tekan rute, dan nanti kapal akan tujuan akan keluar semua dia punya ininya apa, garis haluannya yang mau kita tuju. Oke, di copy. Oke, sangat memudahkan berarti ya kalau sudah pakai rute, tapi tetap kita harus awasi ya, jangan sampai tidak terjadi yang sesuai yang diinginkan. Jadi selanjutnya kalau misalnya kita mau hapus waypoint, misalnya GPS kita ini sudah penuh, kita mau hapus waypointnya, gimana caranya Pak Second? Oh ya, untuk menghapus ya, untuk menghapus kita kembali ke menu awal. Setelah itu kita tekan menu ya, menu. Nah, di sini kita cari yang tulisan hapus. Kalau tidak hapus, biasanya dia tulisannya disingkat jadi HPS. Ini HPS. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada tulisan HPS. Di sini tombol hapusnya. Kita cukup enter sekali.
Kita tinggal pilih kita mau hapus yang rute, yang waypoint atau track, semuanya ada semua di sini. Kita tinggal pilih mau hapus yang mana. Misalnya kita mau hapus waypoint, nah, kita tinggal klik aja enter yang waypoint, baru kita cari di sini di waypoint tadi yang mana yang mau kita hapus. Misalnya kita dapat baru tadi, baru ke atas ya. Ini baru tadi kita enter. Nah, di sini habis kita enter, kita tinggal di sebelah kanannya ada tulisan hapus. Kita cukup geser kursor ke sebelah kanan, simple. Nah, lanjut dengan tekan tombol enter, maka terhapuslah waypoint tadi. Oke, di copy manis, sangat jelas penjelasannya. Nah, perhatikan juga di bawah ini ada keterangan ini cara mengaktifkan GPS. Nyalakan panel GPS dari off ke on pada meja panel anjungan. Kedua, tekan tombol power atau dim power pada GPS. Kemudian tunggu sampai menyala. Selanjutnya ketiga, GPS siap digunakan. Begitupun dengan cara menonaktifkannya, tekan tombol power pada GPS selama 3 detik. Tunggu GPS sampai nonaktif. Matikan panel yang kedua, matikan panel GPS dan dari on ke off pada meja panel anjungan. Cukup jelas sekali. Oke, Pak Mualim 2, selanjutnya kita akan ke alat navigasi yang lain, yaitu inilah suasana STS. Tongkang belum bongkar.